Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Yunita Ayana dalam pembelajaran IPA. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Ya, Ibu harap anak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan minggu lalu, yaitu tentang magnet. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, Ibu ingin mengingat kembali apakah anak-anak Ibu semua masih ingat pada pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari yaitu tentang apa itu magnet, apa itu medan magnet, dan jenis-jenis dari magnet. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari magnet? Ya, pintar sekali. Jenis-jenis dari magnet itu ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas yaitu tentang cara membuat magnet. Dan kita akan juga membahas tentang kegunaan magnet, serta cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, mari kita simak pembelajaran kita pada hari ini secara satu persatu. Silakan anak-anak Ibu semua menyiapkan buku dan penanya untuk mencatat catatan yang penting. Nah, yang pertama pembahasan kita yaitu cara membuat magnet. Cara membuat magnet dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara menggosok. Yang kedua, dengan cara menginduksi. Dan yang ketiga yaitu dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan pada benda logam, maka makin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Kalian bisa memperhatikan cara membuat magnet dengan cara digosok pada video di samping. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar, karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita gosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Yang kedua, dengan cara menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Benda yang dimaksud adalah benda logam ya. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan pada gambar di samping bahwa alat yang diperlukan untuk melakukan percobaan membuat magnet dengan cara menginduksi yaitu dengan alat adanya tiang, besi, dan magnet batang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan saksikan video di samping. Pertama, kita letakkan sebuah magnet. Kemudian meletakkan sebuah paku. Sebenarnya untuk membuat magnet dengan cara induksi ini kita memerlukan tiang besi. Tetapi karena kita membuatnya di rumah jadi cukup tempel saja menggunakan isolasi. Nah, posisi antara magnet dan benda logam harus diberi jarak ya. Jika sudah, kita coba letakkan benda pada paku. Apakah bisa tertarik atau tidak? Ya, ternyata paku kecil bisa menempel pada paku besar. Artinya percobaan kedua ini berhasil. Yang ketiga, dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat kita buat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus tersebut dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk karena aliran arus listrik tersebut disebut dengan elektromagnetik. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik, yaitu kita dengan menggunakan baterai, logam, kawat, atau serabut tembaga. Nah, bagaimana cara membuatnya?
silakan anak ibu simak video di samping. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada baterai, kemudian ada serabut tembaga atau kabel. Serabut kabel ini berasal dari sebuah kabel yang sebelumnya telah kita kupas kulitnya ya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menggabungkan kedua baterai ini, yaitu dengan mendekatkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Jadi ini adalah kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, jadi tampilannya seperti ini dengan menggunakan isolasi. Jika sudah, selanjutnya kita lilit logam atau paku yang sudah disiapkan menggunakan serabut tembaga atau kawat. Nah, ketika melilit, sisakan ujung kabel atau ujung serabut tembaga untuk nantinya akan kita hubungkan ke ujung baterai. Jadi cara melilitnya itu seperti ini ya. Nah, jika sudah sampai ujung, kita mampatkan. Jadi kita melilitnya sampai semua paku tersebut tertutup oleh serabut tembaga. Semakin banyak lilitan, maka semakin bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan serabut-serabut ini pada ujung-ujung baterai. Nah, kita tempelkan isolasi ya, karena nantinya bisa panas. Nah, ini juga kita tempelkan isolasi. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi, magnet sudah siap kita uji coba. Nah, kita siapkan paku-paku kecil juga ya. Untuk mengetahui berhasil atau tidak, mari kita dekatkan dengan paku-paku kecil. Apakah paku kecil tertarik atau tidak? Ya, percobaan ketiga berhasil. Jadi, Yaitu tentang kegunaan magnet. Kegunaan magnet sangat banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Magnet juga dapat kita temui baik itu di rumah maupun di sekolah. Magnet juga sering terdapat di dalam benda elektronik, yaitu seperti pada telepon, radio, televisi, ataupun pada bel listrik. Adapun kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah magnet pada kompas, yaitu dapat menunjukkan arah mata angin. Di dalam kompas terdapat jenis magnet jarum ya. Nah, yang kedua, magnet juga terdapat pada gunting jahit, yaitu membuat kita dapat menarik jarum yang berukuran kecil. Yang ketiga, magnet dapat digunakan dalam alat kedokteran, misalnya pada mesin MRI, yaitu dapat membantu dokter untuk melihat susunan organ tubuh manusia. Yang keempat, magnet pada pintu kulkas, yaitu membuat kita dapat menutup pintu kulkas dengan rapat. Nah, jadi pada pintu kulkas terdapat magnet. Pada saat kita menutup pintu kulkas sedikit, maka akan terasa tertarik. Hal itu dikarenakan pada pintu kulkas terdapat sebuah magnet. Jadi itulah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara dipukul. Dengan dipukul-pukul berkali-kali, maka sifat kemagnetan akan hilang. Nah, yang kedua dengan cara dibakar. Dengan membakar magnet, maka lama-kelamaan sifat magnet juga akan hilang. Yang ketiga, dialiri arus listrik AC. Jadi ketika dialiri arus listrik ini, magnet yang dililit kemudian dialiri arus listrik, lama-kelamaan sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Nah, seperti biasanya untuk tugas, nah ibu ingin anak-anak ibu semua melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu cara membuat magnet dengan memilih salah satu cara yang telah ibu jelaskan sebelumnya. Nah, untuk tugasnya dapat dikirim di WA ataupun dikirim di Google Classroom.
Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang cara membuat magnet dan kegunaan magnet serta cara menghilangkan sifat kemagnetan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua dan mudah dipahami. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.